Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, di video kali ini saya kembali membuat sharing ya terkait dunia investasi, terutama di dunia saham ataupun reksadana, atau video-video terkait kehidupan pribadi saya dan tentang mungkin tentang buku-buku yang saya baca atau tentang cerita-cerita menarik yang bisa saya share ke kalian semua. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya investasi di saham, dan kali ini portofolio saya di saham itu sudah menyentuh 10 juta lebih ya. Mungkin ini nominalnya masih sangat sedikit ya buat teman-teman di luar sana yang sudah investasi di saham atau memiliki 50% di kepemilikan saham di perusahaan tertentu. Itu udah sangat besar sekali ya, karena saya masih investor pemula dan masih sangat perlu belajar banyak hal di dunia investasi, dan saya hanya sedikit sharing. Ini sifatnya tutor sebaya ya, jadi tutor sebaya itu saya menceritakan pengalaman saya ke teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman memiliki cerita terkait dunia investasi, teman-teman bisa sharing ke saya juga di kolom komentar, jadi saling belajar satu sama lain. Saya memulai investasi itu dimulai ketika awal umur 19 tahun ya teman-teman, dan itu juga nggak langsung beli saham ataupun beli reksadana. Selama 1 tahun itu saya belajar apa sih investasi itu, apa sih saham, apa sih reksadana, dan saya belajar itu dari buku-buku yang saya beli. Sekarang ada 20-an buku yang sudah saya baca terkait investasi, dan saya membeli webinar-webinar yang gratis, kemudian saya juga membeli kelas yang berbayar ya, yang harus berlangganan terlebih dahulu. Kemudian saya juga mengikuti video-video dari influencer yang terkait dengan investasi, dan saya membaca blog terkait dunia investasi. Jadi selama 1 tahun itu hanya belajar saja ya. Jika sudah merasa cukup, saya memberanikan diri untuk membeli reksadana. Itu investasi pertama saya ya, saya membeli reksadana karena saya pikir itu reksadana cocok sekali buat saya ya yang masih pemula, dan profil resikonya juga rendah, dan harganya itu bisa dimulai 10.000. Dan pada saat itu saya memulai untuk dana darurat. Saya mau mengumpulkan dana darurat. Jika dana daruratnya ini sudah terpenuhi, 6 kali pengeluaran bulanan saya alokasikan untuk membeli reksadana sudah terpenuhi, baru saya membeli saham. Dan reksadana yang saya beli juga bukan reksadana saham ya, tapi reksadana pasar uang, karena yaitu yang paling rendah resikonya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula bisa memulai dari reksadana pasar uang. Ketika dana daruratnya sudah terpenuhi, kemudian saya membeli saham ya. Jadi dana darurat terlebih dahulu, kemudian baru saham. Nah, kali ini saya akan menampilkan portofolio saya yang sudah menyentuh 10 jutaan. Saya membeli saham rutin setiap bulannya, yaitu menggunakan metode DCA, Dollar Cost Averaging. Buat teman-teman semua ya, mungkin background dari teman-teman ada yang mahasiswa ataupun masih sekolah ataupun ya mungkin bekerja seperti saya sendiri. Saya bekerja di perusahaan alat berat ya terbesar di Indonesia, dan setiap bulannya saya menyisihkan 10% dari gaji yang saya dapatkan untuk membeli reksadana dan untuk membeli saham. Dan saya membaca buku ini teman-teman, ini menggunakan kamera depan ya, jadi tulisannya kebalik. Saya membeli buku Cash Flow Quadrant karya Robert T. Kiyosaki yang sudah dicetak ulang sebanyak berapa kali ini? Ke-47 kali pada tahun 2021. Mungkin sekarang sudah lebih dari 50 kali ya di tahun 2023. Saya membaca buku ini di mana ada cash flow quadrant ya, ada 4 kuadran, dan ada kuadran karyawan, bisnis, investor, dan ya S-nya apa ya, self apalah saya nggak tahu. Nah, saya ada di kuadran karyawan ya, di employee, dan saya berusaha untuk loncat di kuadran investor. Dan waktu itulah saya menyisihkan setiap
gajian itu 10% untuk investasi. Ya walaupun masih awam sekali ya, tapi kan lebih baik memulai dari sekarang. Dan teman-teman kalau misalkan belum membaca buku ini, bisa membaca dan membelinya di toko online ataupun di Gramedia ataupun yang lain, atau bisa melalui link yang ada di deskripsi. Oke, saya akan langsung menampilkan portofolio saham saya, dan saya informasikan ya, ini bukan ajakan untuk membeli saham yang saya tampilkan di portofolio, bukan. Tapi ini hanya sekedar sharing ke teman-teman semua sehingga bisa termotivasi untuk memulai investasi sedini mungkin. Teman-teman perlu riset terlebih dahulu, perlu membaca laporan keuangan, perlu mempelajari pimpinan perusahaan, atau bahkan perlu menggunakan ya atau tahu produk-produk dari perusahaan yang akan teman-teman beli. Jadi perlu riset terlebih dahulu ya. Saya membeli saham-saham nanti yang saya tampilkan itu juga sudah riset, sudah membaca laporan keuangan, sudah menggunakan produknya, tahu pimpinan perusahaannya. Jadi jangan ikut-ikutan. Tentukan pilihan investasi teman-teman itu sesuai dengan keinginan dari teman-teman sendiri. Jangan hanya mengikuti dari influencer atau dari yang lain atau dari saya, jangan. Harus berdasarkan keputusan dari teman-teman sendiri. Oke, langsung ya, saya akan tampilkan portofolio saham saya. Oke teman-teman, nah ini total portofolio saya sudah 10.488.000. Nah, return yang saya dapatkan baru ya 580 atau 5,86%. Dan saya akan menunjukkan portofolio saya ya. Nah, di sini saya ada beberapa saham. Ada Astra, ya mungkin ada 1 juta nilainya, 1,3 juta. Sekitar ada 2 lot ya yang dimiliki. Harga rata-rata Astra 6 ribuan. Nah, kemudian yang paling besar ini BCA, ada 5,5 juta. Nah, ratenya sudah 12% ya teman-teman, kan lumayan banget ya, tanpa ngapa-ngapain kita mendapatkan return 12% atau 600.000. Saya ada 6 lot ya di saham BCA. Kemudian ada saham BRI, saya sudah ada 2,7 juta dan sudah mendapatkan 9% ya returnnya, ada 225.000, lumayan banget ini. Ada 5 lot yang saya miliki di saham BRI. Kemudian ada Koto, nah ini saya minus 1%. Lot yang saya miliki di saham Koto itu ada 47 lot ya, ini saya minus, nggak masalah ya. Kemudian di Saratoga Investama, nah ini saya baru ada 2 lot yang saya miliki atau 200 lembar, karena satu lotnya itu 100 lembar. Ini di Wika ya, Wijaya Karya, ini di properti, ini minus 57% ya, ini hampir 50% lebih minusnya. Ini baru 2 lot saja yang saya miliki. Nah, saham-saham ini Astra, BCA, BRI, Koto, Saratoga, ini saya rentan waktu itu 5-10 tahun. Jadi nggak masalah kalau misalkan Koto sekarang ini minus 1%, kemudian Saratoga minus 24%, Astra minus 2%, atau mungkin BCA udah return 12%, BRI sudah return 9%. Itu nggak masalah bagi saya. Ini baru mau 1 tahun ya, karena rentan waktunya saya itu mempertahankan saham-saham ini 5-10 tahun. Bahkan mungkin nilainya itu bisa bertambah karena setiap bulannya saya menyisihkan 10% dari gaji atau dari uang yang saya dapatkan itu untuk investasi di saham. Jadi nilainya bisa bertambah terus. Bahkan juga mendapatkan dividen dari saham-saham yang saya investasi. Kayak Astra ini rutin bagi dividen, BCA saya rutin bagi dividen, BRI mungkin dari Koto ini belum bagi dividen ya, karena mungkin masih rugi ya, perusahaannya masih rugi, jadi nggak bagi dividen. Mungkin 5 tahun ke depan bisa bagi dividen. Kalau Saratoga sudah bagi dividen. Nah, ini saham-saham yang saya investasi ya teman-teman. Dan teman-teman perlu juga riset terlebih dahulu dan tentukan saham-saham yang akan teman-teman investasikan. Jadi jangan mengikuti apa yang ada di portofolio saham saya. Harus sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah,
Kalau misalkan dividennya nggak saya tampilkan ya teman-teman, karena nominalnya masih ya kecil. Ya lumayan lah dapat dividen, dan kalau misalkan ini sahamnya saya jual, saya mendapatkan return dari kenaikan selisih harga jual dan beli, itu capital gain. Jadi dapat dividen dan dapat capital gain yang lumayan banget. Oke, itu aja ya dari video saya kali ini. Semoga bisa termotivasi teman-teman semua untuk memulai membeli saham pertama teman-teman semua. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan teman-teman mulai teredukasi dan tercerahkan. Jika teman-teman suka video ini, silakan share ke yang lain, silakan like. Jika tidak suka, silakan dislike, dan nantikan video saya berikutnya.